Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bab 18 mengenai buku besar dan sistem pelaporan. Berikut nama kelompok kami, yaitu ada Ernia Dwi Anjani NPM 149, Taris Anggi Fariza NPM 164, Asmiasi Yunita NPM 165, Dias Rizka Canda Anggraini NPM 166, Nihayati Arika Firdausi NPM 250, dan Arlangga Cahyo Gumelar NPM 260. Yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan sekilas mengenai bab ini, yaitu materi ini membahas tentang operasi pemrosesan informasi yang dilibatkan untuk memperbarui buku besar dan membuat laporan yang meringkas hasil-hasil aktivitas organisasi. Sistem buku besar dan pelaporan keuangan memainkan peranan penting dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Jadi fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap subsistem siklus akuntansi yang memuat informasi tentang transaksi reguler. Kemudian yang kedua, bendahara memberikan informasi tentang aktivitas pembiayaan dan investasi seperti penerbitan atau penghentian instrumen utang dan ekuitas dan pembelian atau penjualan sekuritas investasi. Yang ketiga, Departemen Anggaran memberikan nomor anggaran. Dan yang terakhir, pengontrol membuat entry penyesuaian. Kemudian pada figur 18.1 menunjukkan diagram konteks sistem buku besar dan pelaporan. Mulai dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus sumber daya manusia atau penggajian, dan orang-orang yang terlibat dalam sistem buku besar dan pelaporan, mulai dari direktur anggaran, bendahara, manajer, pengguna eksternal, dan juga kontrolir. Kemudian masuk pada sistem buku besar dan pelaporan, di mana ini merupakan suatu pusat yang terhubung ke sistem-sistem lainnya dalam perusahaan melalui arus informasi. Di sini ada figur 18.2 yang menunjukkan diagram arus data level 0 siklus buku besar dan pelaporan terhubung dengan menyertakan ancaman. Nah, 3 aktivitas pertama menunjukkan langkah-langkah dasar dalam siklus akuntansi yang berpuncak pada aktivitas yang menghasilkan serangkaian laporan keuangan tradisional. Kemudian pada aktivitas keempat mengindikasikan bahwa sebagai tambahan dalam laporan keuangan bagi pengguna eksternal, sistem akuntansi suatu organisasi menghasilkan berbagai laporan bagi manajemen internal. Kemudian selanjutnya pada figur 18.3 menunjukkan desain khas sistem buku besar dan pelaporan online. Figur 18.3 ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas siklus buku besar dan pelaporan bergantung pada database terintegrasi. Oleh karena itu, ancaman umum pertama yang terdapat pada tabel 18.1 adalah data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid. Data buku besar yang tidak akurat dapat menghasilkan laporan yang menyesatkan yang menyebabkan para manajer membuat keputusan yang keliru. Dan selanjutnya yaitu basis data terpusat harus diatur sedemikian rupa sehingga memfasilitasi pemenuhan kebutuhan informasi yang bervariasi dari pengguna internal dan eksternal. Manajer membutuhkan informasi rinci yang tepat waktu tentang hasil operasi di bidang tanggung jawab khusus mereka, dan juga selain itu para investor dan kreditor menginginkan laporan keuangan periodik untuk membantu mereka menilai kinerja organisasi. Jadi semakin banyak dari mereka yang meminta laporan yang lebih rinci dan sering. Selain itu, lembaga pemerintah juga memiliki kebutuhan informasi periodik yang harus dipenuhi. Akibatnya, sistem buku besar dan pelaporan harus didesain untuk menghasilkan laporan periodik secara teratur dan untuk mendukung kebutuhan pertanyaan real time. Selanjutnya adalah ancaman dan kontrol pada buku besar dan sistem pelaporan. Nah, ancaman umum
Pertama, yang muncul dari buku besar dan sistem pelaporannya adalah data buku besar yang tidak akurat atau tidak valid. Hal ini dapat mengakibatkan laporan yang menyesatkan, sehingga menyebabkan manajer membuat keputusan yang salah. Demikian pula dalam laporan keuangan yang diberikan kepada kreditor, investor, dan lembaga pemerintah, dapat menyebabkan para pemangku kepentingan tersebut membuat keputusan yang salah pula. Selain itu, kesalahan dalam laporan keuangan dan laporan yang diberikan kepada pemangku kepentingan eksternal juga dapat mengakibatkan denda dan reaksi negatif dari pasar modal. Nah, oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi ancaman data buku besar yang tidak akurat atau tidak valid adalah dengan menggunakan berbagai kontrol integritas pemrosesan data guna meminimalkan risiko kesalahan input data ketika bendahara dan pengontrol membuat entry jurnal langsung. Selain itu, penting juga melakukan pembatasan akses ke buku besar dan mengkonfigurasi sistem, sehingga hanya karyawan yang berwenang yang dapat membuat perubahan pada data induk. Kontrol lainnya yang dapat mengurangi ancaman tersebut adalah meninjau semua perubahan pada buku besar untuk memverifikasi bahwa database tetap akurat. Lalu, ancaman umum kedua dalam buku besar dan sistem pelaporan adalah pengungkapan laporan keuangan yang tidak sah. Secara khusus, penting untuk tidak merilis laporan keuangan sebelum waktunya, karena hal tersebut dapat mengakibatkan denda dari berbagai pemangku kepentingan dan kemungkinan tuntutan hukum pemegang saham. Oleh karena itu, kontrol terbaik untuk mengurangi risiko pengungkapan laporan keuangan yang tidak sah adalah dengan autentikasi multifaktor dan kontrol keamanan untuk membatasi akses ke buku besar. Lalu, mengenkripsi basis data juga dapat memberikan perlindungan tambahan dengan membuat informasi tidak dapat dipahami oleh siapapun yang berhasil mendapatkan akses tidak sah ke basis data. Enkripsi juga mencegah karyawan TI yang tidak memiliki akses ke sistem ERP menggunakan utilitas sistem operasi untuk melihat informasi yang sensitif. Selain itu, data buku besar yang harus dienkripsi ketika dikirimkan melalui internet ke kantor perusahaan lain, analis, atau lembaga pemerintahan. Lalu, ancaman umum ketiga dalam buku besar dan sistem pelaporan adalah menyangkut hilang atau rusaknya data induk. Nah, cara terbaik untuk mengurangi resiko ancaman ini adalah dengan menggunakan prosedur pencadangan dan pemulihan bencana. Selanjutnya yaitu memperbarui buku besar, yang mana memperbarui buku besar ini merupakan aktivitas pertama dalam sistem buku besar. Nah, untuk prosesnya sendiri terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari dua sumber, yaitu subsistem akuntansi dan bendahara. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kedua sumber tersebut. Yang pertama yaitu subsistem akuntansi. Setiap subsistem akuntansi membuat entry jurnal untuk memperbarui buku besar. Secara teori, buku besar dapat diperbarui untuk setiap transaksi individu. Namun dalam praktiknya, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan cara membuat jurnal ringkasan yang mewakili hasil dari semua transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Misalnya saja, subsistem siklus pendapatan akan menghasilkan jurnal ringkasan yang mendebit piutang dan kas, serta mengkredit penjualan untuk semua penjualan yang dilakukan selama periode pembaruan. Demikian pula, siklus pengeluaran akan menghasilkan jurnal ringkasan untuk mencatat pembelian persediaan dan peralatan, serta mencatat pengeluaran kas sebagai pembayaran untuk pembelian tersebut. Lalu sumber yang kedua adalah bendahara, yang mana kantor bendahara akan menyediakan informasi untuk entry jurnal guna memperbarui buku besar terhadap transaksi non-rutin, seperti penerbitan atau penggantian utang, pembelian atau penjualan sekuritas investasi, atau akuisisi saham treasury. Selanjutnya yaitu ancaman dan kontrol dari pembaruan buku besar. Aktivitas pembaruan buku besar ini juga memiliki ancaman yang mengakibatkan pengambilan keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang salah dalam laporan keuangan. Ancaman-ancaman tersebut adalah pembaruan buku besar yang tidak akurat dan entry jurnal yang tidak sah. Nah, untuk mengurangi ancaman-ancaman tersebut, terdapat kontrol akses yang kuat
yang dapat mengurangi resiko entry jurnal yang tidak sah. Selain itu, kontrol lain yang harus digunakan untuk mengidentifikasi entry jurnal yang tidak akurat dan tidak sah adalah dengan rekonsiliasi dan laporan kontrol, serta pemeliharaan jejak audit yang memadai. Rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Jadi, rekonsiliasi dan laporan pengendali ini dapat mendeteksi apakah ada kesalahan yang dibuat selama proses pemutakhiran buku besar. Nah, salah satu bentuk rekonsiliasi ini adalah penyusunan neraca saldo yang menunjukkan bahwa jika semua kegiatan ini telah dicatat dengan benar. Jadi, total semua saldo debit di berbagai akun sama dengan total semua saldo di kredit. Rekonsiliasi ini juga dapat dijadikan pembanding saldo akun pengendalian buku besar dengan total saldo dalam buku besar pembantu yang sesuai. Jadi misalnya itu jumlah saldo masing-masing akun pelanggan harus sama dengan jumlah akun kontrol piutang dalam buku besar. Jika kedua jumlahnya tidak sesuai, perbedaannya itu harus diselidiki dan diperbaiki. Jadi ilustrasi pada rekonsiliasi ini diasumsikan bahwa satu juru tulis bertanggung jawab untuk mencatat pelepasan persediaan ke pelanggan dan juru tulis lainnya bertanggung jawab untuk mencatat tagihan pelanggan. Jadi tidak ada petugas yang memiliki penyimpanan persediaan. Jadi petugas pertama ini akan membuat entry jurnal yaitu pengiriman yang belum ditagih sekian pada sekian. Lalu petugas kedua ini akan membuat entry dengan harga pokok penjualan sekian pada piutang sekian. Lalu pengiriman yang belum ditagih sekian pada penjualan sekian. Nah, setelah kedua entry ini selesai, rekening keliling khusus pengiriman yang tidak ditagih ini harus memiliki saldo 0. Jika tidak, maka kesalahan akan terdeteksi dan harus diselidiki dan juga diperbaiki. Nah, di sini tertera contoh perubahan saldo buku besar. Ini adalah contoh salah satu jenis laporan kontrol yang disediakan sistem ERP untuk membantu mengidentifikasikan sumber kesalahan yang terjadi dalam proses pembaruan buku besar. Jadi, daftar voucher jurnal dengan nomor akun umum memfasilitasi identifikasi penyebab kesalahan yang dipengaruhi akun buku besar umum yang tertentu. Jadi, daftar voucher jurnal ini diurutkan dengan numerik, tanggal, dan nomor rekening. Lalu laporan yang tertera ini menyertakan total untuk menunjukkan apakah total debit dan kredit yang diposting ke buku besar adalah sama. Selanjutnya ada jejak audit. Jadi jejak audit ini jalur yang dapat dilacak yang menunjukkan bagaimana transaksi mengalir melalui sistem informasi yang mempengaruhi saldo akun buku besar. Nah, jejak audit ini merupakan kontrol detektif penting yang memberikan bukti tentang penyebab perubahan saldo akun dalam buku besar. Jadi, jejak audit ini dirancang dengan benar dan memberikan kemampuan untuk melakukan tugas-tugasnya. Tugas pertama jejak audit adalah telusuri setiap transaksi dari dokumen sumber aslinya baik kertas ataupun elektronik. Ini berarti entry jurnal yang memperbarui buku besar dan kelaporan atau dokumen lainnya yang menggunakan data tersebut. Jadi ini tuh menyediakan sarana untuk memverifikasi bahwa semua transaksi yang diotorisasi ini telah dicatat. Yang kedua ada menelusuri setiap item yang muncul dalam laporan melalui buku besar ke dokumen sumber aslinya baik kertas ataupun elektronik. Ini juga menyediakan sarana untuk memverifikasi bahwa semua direkam dalam transaksi memang diotorisasi dan dicatat dengan benar. Seperti halnya file voucher jurnal yang merupakan bagian penting dari jejak audit, ini memberikan informasi tentang sumber dari semua entry yang dibuat untuk memperbarui buku besar. Jadi kemampuan jejak audit ini sama seperti sistem ERP, yaitu memudahkan untuk melacak setiap langkah yang dilakukan dalam proses transaksi. Namun, kegunaan jejak audit ini tergantung pada integritasnya. Oleh karena itu, pentingnya secara berkala atau secara rutin membuat cadangan dari semua komponen jejak audit untuk mengontrol akses ke mereka dan memastikan bahwa mereka tidak dapat diubah. Jadi, solusinya itu mengaktifkan fitur bawaan untuk memastikan bahwa fitur memiliki jejak audit yang aman. Pada aktivitas kedua dalam sistem buku besar adalah memposting berbagai entry penyesuaian. Prosesnya yaitu jurnal penyesuaian berasal dari kantor pengontrol setelah neraca saldo awal yang disiapkan. Jadi ayat jurnal penyesuaian terbagi dalam 5 kategori dasar. Yang pertama, akrual adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan peristiwa yang telah terjadi, tetapi kas belum diterima ataupun dikeluarkan. Jadi contohnya ini pencatatan pendapatan bunga yang diperoleh dan juga utang upah. Yang kedua ada penangguhan.
Ini adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran uang tunai sebelum pelaksanaan acara terkait. Jadi contohnya adalah mengakui pembayaran di muka dari pelanggan sebagai kewajiban dan mencatat pembayaran tertentu. Misalnya itu sewa, bunga, dan asuransi sebagai aset yang dibayar di muka. Yang ketiga ada estimasi. Ini adalah entry yang mencerminkan sebagian dari biaya yang diharapkan terjadi selama beberapa periode akuntansi. Contohnya itu depresiasi dan beban piutang yang tidak tertagih. Yang keempat ada revaluasi. Ini adalah entry yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan antara nilai aktual dan nilai tercatat suatu aset atau perubahan prinsip akuntansi. Contohnya yaitu perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan, mengurangi nilai persediaan, dan menyesuaikan catatan persediaan untuk mencerminkan hasil yang dicatat selama perhitungan fisik persediaan. Yang kelima ada koreksi, yaitu entry yang dibuat untuk mengatasi dampak kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Selanjutnya ada ancaman dan kontrol. Jadi ancaman yang perlu ditangani ini adalah entry jurnal penyesuaian yang tidak akurat dan tidak sah. Ini akan membuat laporan keuangan yang salah dan mengarah pada keputusan yang buruk. Untuk mengurangi resiko kesalahan input pada pemrosesan entry data, dilakukan 3 kontrol. Yang pertama yaitu kontrol perlindungan kesalahan. Ini adalah meminimalkan resiko kesalahan. Yang kedua ada kontrol tambahan, yaitu dengan membuat file entry penyesuaian standar untuk entry penyesuaian berulang kali yang dibuat setiap periode, seperti biaya penyusutan. Yang ketiga adalah file entry penyesuaian standar, yaitu meningkatkan akurasi input dengan menghilangkan kebutuhan untuk berulang kali memasukkan jenis entry jurnal yang sama. Ini mengurangi resiko lupa membuat entry penyesuaian berulang, sehingga memastikan kelengkapan input data. Jadi kontrol akses yang kuat ini mengurangi resiko entry penyesuaian yang tidak sah. Selain itu, rekonsiliasi periodik dan jejak audit menyediakan sarana untuk mendeteksi entry penyesuaian yang tidak sah dan tidak akurat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Erlangga Cahya Binar Herdianto, NPM 190130130. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Jadi kita di sini masuk ke menyiapkan laporan keuangan. Jadi untuk menyiapkan laporan keuangan sendiri, ini merupakan kegiatan ketiga di dalam pelaporan dan sistem buku besar. Oke, next. Nah, di sini ada proses untuk menyiapkan laporan keuangan. Sebagian besar organisasi menutup pembukaan untuk menghasilkan laporan keuangan bulanan, triwulan, dan setiap tahunnya. Entry jurnal penutup meniadakan semua akun pendapatan dan beban dalam akun penyesuaian neraca saldo dan mentransfer laba atau rugi bersih ke laba ditahan. Nah, di sini nanti kita akan membahas dua perkembangan peraturan dan teknologi baru-baru ini yang penting yang secara signifikan mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. Usulan perubahan yang akan datang dari US GAAP menjadi IFRS dan penggunaan wajib XBRL untuk menyerahkan laporan ke SEC. Oke, next. Oke, selanjutnya transisi dari GAAP ke IFRS. SEC menyatakan bahwa ia berkomitmen untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan Amerika untuk beralih dari GAAP berbasis AS ke IFRS sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memulai merencanakan transisi dari sekarang karena kemungkinan akan membutuhkan perubahan pada buku besar dan sistem pelaporan mereka. Yang mana antara GAAP dan IFRS ini merupakan dua hal yang berbeda dalam beberapa hal yang mempengaruhi desain umum perusahaan buku besar dan sistem pelaporan. Satu perbedaan utama menyangkut akuntansi untuk aset tetap. Tidak berdasarkan GAAP, sebagian besar aset tetap utamanya dicatat dan disusutkan secara komposit. Misalnya yaitu
seluruh biaya gedung kantor pusat perusahaan baru akan dicatat sebagai satu aset dan disusutkan selama taksiran masa manfaat yang untuk bangunan biasanya itu 40 tahun. Nah, untuk IFRS umumnya itu membutuhkan komponenisasi aset tetap untuk menganalisis fakta bahwa elemen atau komponen yang berbeda mungkin memiliki umur ekonomis yang berbeda. Dalam hal korporat gedung kantor pusat, itu berarti bahwa biaya atap dan sistem pemanas serta pendingin udara akan dicatat secara terpisah dari gedung itu sendiri karena tidak kemungkinan akan berlangsung selama 40 tahun. Tidak sama dengan masa bangunannya tersebut. Oke, next. Oke, selanjutnya ada XBRL, Revolutionizing the Reporting Process. XBRL adalah singkatan dari Extensible Business Reporting Language. Itu adalah bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. Oke, next. Oke, di situ dapat dilihat bagan sebelum XBRL. Jadi di situ menunjukkan bahwa sebelum XBRL, para pembuat harus secara manual membuat laporan dalam berbagai format untuk penggunaan yang berbeda. Meskipun laporan itu kemudian dikirim secara elektronik kepada pengguna apapun formatnya, yaitu seperti mungkin teks, spreadsheet, HTML, PDF, dan lain sebagainya. Laporan juga dapat dibaca secara manusiawi, tetapi penerima kemudian harus memasukkan kembali data ke dalam sistem mereka sendiri, diperintah untuk memanipulasinya. Seluruh proses tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Nah, setelah adanya XBRL, di sini XBRL mengkodekan data dengan tag yang dapat dibaca mesin yang dijelaskan arti setiap item data dan kemudian mengirimnya secara elektronik dalam berbagai format kepada pengguna. Jadi XBRL ini dapat lebih menghemat waktu dan mengurangi kemungkinan kesalahan entry data. Perkenalkan, nama saya Taris Anggi Fahriza, NPM 164. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Sebelumnya telah dijelaskan tentang apa itu XBRL, dan kini saya akan menjelaskan proses dan terminologi dari XBRL tersebut. Di dalam presentasi ini ditunjukkan sebuah tag atau elemen untuk XBRL. Lalu nilai spesifik elemen ditampilkan dalam dokumen instan di antara tag. Tanda kurung sudut itu digunakan untuk mengidentifikasi tag tersebut. Dua tag digunakan untuk setiap elemen. Tag pertama menampilkan nama elemen di dalam sepasang kurung sudut. Tag kedua juga menggunakan sepasang kurung sudut, tapi didahului dengan nama elemen dan juga garis miring. Informasi tambahan diperlukan untuk menginterpretasikan nilai tersebut dengan benar, seperti unit moneter yang digunakan untuk mengukur penjualan bersih dan periode waktu. Berikut ini ada rincian yang digunakan untuk mengidentifikasi satu elemen. Yang pertama yaitu identifikasi nama digunakan oleh elemen. Di sini elemen name atau nama elemennya berupa net sales. Lalu yang kedua, keterangan yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan elemen dengan benar. Di sini deskripsinya berupa sales, net of return, and allowance. Lalu yang ketiga, elemen-elemen tipe data, misalnya unit moneter, teks, tanggal, atau lainnya. Di presentasi ditunjukkan bahwa tipenya berupa monetary item type. Lalu keempat itu elemen normal jenis keseimbangan, misalnya bisa debit atau kredit. Pada PPT ditunjukkan bahwa balance-nya berupa kredit. Lalu yang terakhir adalah elemen jenis periode, bisa satu titik waktu, bisa sebuah periode atau durasi. Di dalam PPT, period type-nya berupa durasi. Selanjutnya ini ada runtutan pelaporan elektronik dengan XBRL. Yang pertama menggunakan taksonomi,
taksonomi ini ada berupa dua, yaitu skema dan link based. Taksonomi sendiri itu adalah satu set file yang mendefinisikan berbagai elemen dan hubungan di antara mereka. Salah satu bagian taksonomi disebut skema yang tadi saya sebutkan. Skema sendiri merupakan file yang berisi definisi setiap elemen yang dapat muncul dalam dokumen instan. Satu lagi, taksonomi juga mencakup basis tautan atau link based yang mendefinisikan hubungan antara elemen dalam dokumen tertentu. Ada hal penting yang harus dimasukkan dalam link base, yaitu 1. Referensi link base mengidentifikasi pernyataan otoritatif yang relevan untuk elemen tersebut, misalnya IFRS atau USGAAP. Lalu yang kedua, ada perhitungan link based menentukan bagaimana menggabungkan elemen, misalnya aktiva lancar sama dengan jumlah kas, piutang, dan inventaris. 3. Definisi link based menunjukkan hubungan hierarki antara elemen, misalnya aset lancar adalah suatu bagian dari sebuah aset. Lalu yang keempat, presentasi link based menjelaskan cara pengelompokan elemen, misalnya elemen aset, kewajiban, dan ekuitas. Lalu yang kelima, label link based mengaitkan label yang dapat dibaca manusia dengan elemen. Lalu setelah awalnya dari taksonomi, lalu berubah menjadi data. Selanjutnya berupa dokumen contoh. Nah, dokumen contoh sendiri ini dari file XBRL yang berisi data yang ditandai. Informasi dalam taksonomi XBRL digunakan untuk menandai data yang membuat dokumen contoh. Lalu ada dokumen lagi satunya, yaitu sheet style. Nah, di sheet style ini memberikan instruksi tentang cara menampilkan konten dokumen instan dengan tepat, baik di layar komputer atau dalam laporan tercetak. Nah, dokumen contoh dan sheet style ini akan menghasilkan laporan XBRL yang bisa dibaca oleh manusia. Selanjutnya memasuki dari peran akuntan. Akuntan harus bisa memainkan peran utama dalam sebuah fase pembuatan laporan XBRL. Dimulai dari pemilihan taksonomi yang tepat. Akuntan menggunakan pengetahuan yang dimiliki tentang praktik bisnis organisasi ditambah prinsip akuntansi umum untuk memilih taksonomi standar yang paling sesuai dengan organisasi. Namun perlu diingat, kadangkala sebuah organisasi perlu mencatat informasi keuangan dengan cara atau tingkat detail yang berbeda untuk mencerminkan cara unik perusahaan tersebut dalam melakukan bisnis. Apabila dalam kasus seperti itu, akuntan dapat membuat tak baru untuk menyajikan informasi yang lebih akurat tentang aktivitas bisnis organisasi. Tak baru ini menciptakan apa yang disebut dengan taksonomi ekstensi. Taksonomi ekstensi ini tentu berbeda dengan taksonomi biasa yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu, akuntan juga harus menggunakan perangkat lunak untuk menerapkan taksonomi atau ekstensi apapun yang bisa dilakukan untuk menandai data organisasi mereka, membuat dokumen instan, dan kemudian memvalidasi dokumen instan tersebut sebelum dikirimkan. Akuntan juga bisa biasanya akan berpartisipasi dalam membuat lembar sheet style untuk memastikan bahwa informasi disampaikan dengan tepat. Ancaman dan kontrol. Pelaporan XBRL tentu memiliki ancaman, namun juga disertai dengan kontrol setiap ancaman tersebut. Ancaman yang pertama yaitu kesalahan dalam kompensasi aset tetap. IFRS dan XBRL memerlukan banyak pertimbangan tentang bagaimana mengklasifikasikan informasi. Ada resiko bahwa laporan keuangan mungkin tidak secara akurat mewakili hasil operasi. Misalnya, kesalahan dalam kompensasi aset tetap dapat mengakibatkan biaya penyusutan yang tidak akurat untuk laporan keuangan IFRS. Lalu yang kedua, yaitu penggunaan eksistensi taksonomi yang tidak biasa daripada menggunakan eksistensi taksonomi standar. Kontrol yang bisa dilakukan adalah pelatihan dan pengalaman
karyawan sehingga dapat mengurangi risiko penggunaan eksistensi taksonomi yang tidak biasa. Lalu yang ketiga adalah pelaporan keuangan yang curang. Penipuan laporan keuangan sering melibatkan entry jurnal oleh manajemen tingkat atas yang menyebabkan laporan keuangan organisasi dilebih-lebihkan pendapatan atau mengecilkan kewajiban. Pengendalian yang terbaik untuk mengurangi ancaman ini adalah dengan tinjauan independen atau audit. Audit yang dilakukan untuk semua entry jurnal khusus ke buku besar. Meskipun auditor eksternal secara rutin menguji kesesuaian entry jurnal yang dicatat dalam buku besar dan penyesuaian lainnya, namun auditor internal juga harus secara teratur meninjau semua penyesuaian ke buku besar. Agar efektif, pengujian tersebut memerlukan konfigurasi sistem akuntansi yang tepat, sehingga setiap perubahan pada akun buku besar ditangkap dan dicatat sebagai bagian dari jejak audit. Kemudian selanjutnya yaitu menghasilkan laporan manajerial. Kegiatan terakhir dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah menghasilkan berbagai laporan manajerial. Yang pertama yaitu proses. Sistem ERP dapat menghasilkan sejumlah anggaran untuk membantu manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Yang termasuk dalam anggaran tersebut yaitu yang pertama, anggaran operasional. Anggaran operasional menggambarkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan untuk setiap unit organisasi. Lalu yang kedua yaitu anggaran belanja modal yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang direncanakan untuk setiap proyek modal. Dan anggaran yang ketiga yaitu anggaran arus kas yang digunakan untuk membandingkan perkiraan kas arus masuk dari operasi dengan pengeluaran yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan kebutuhan pinjaman. Selain beberapa anggaran tersebut, kemampuan pemrosesan penyelidikan sistem ERP memungkinkan manajer untuk dengan mudah membuat laporan kinerja dalam jumlah yang hampir tidak terbatas. Misalnya, pada suatu penjualan produk dapat dikelompokkan berdasarkan tenaga penjual atau berdasarkan pelanggan, sehingga dapat menampilkan sebuah data dalam grafik yang dapat membantu manajer dalam mengidentifikasi tren dan hubungan penting, serta area yang membutuhkan sebuah analisis yang lebih rinci lagi. Kemudian selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Laporan dan grafik yang dirancang dengan buruk akan menyebabkan seorang manajer membuat keputusan yang salah. Terdapat dua pengendalian untuk mengatasi ancaman tersebut. Yang pertama yaitu penggunaan akuntansi pertanggungjawaban dan anggaran fleksibel untuk merancang laporan kinerja. Akuntansi pertanggungjawaban melakukan ini dengan menghasilkan satu set laporan berkorelasi yang memecah kinerja organisasi secara keseluruhan oleh subunit tertentu yang paling dapat secara langsung mengendalikannya. Lalu yang kedua yaitu balance scorecard. Balance scorecard atau kartu skor berimbang merupakan laporan yang memberikan perspektif multidimensi kinerja organisasi. Meskipun balance scorecard awalnya dikembangkan sebagai alat manajemen strategis, namun balance scorecard juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengelola risiko perusahaan dengan lebih baik dengan memasukkan tujuan dan ukuran berbasis risiko yang sesuai dalam berbagai dimensi. Sebuah organisasi juga harus memantau jumlah total laporan dan biaya yang terkait dengan pembuatannya. Misalnya, dalam satu metrik yang berguna adalah membagi jumlah total laporan dengan jumlah total karyawan. Apabila skor tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan sejumlah besar laporan yang digunakan oleh sedikit individu dan oleh karena itu dapat mengurangi biaya dengan menghilangkan beberapa laporan. Sedangkan jika hasil skor rendah, dapat menunjukkan akunnya tidak perlu yang jika dihilangkan dapat mempercepat proses penutupan dan dengan demikian memberikan laporan keuangan yang lebih tepat waktu. Kemudian selanjutnya di sini terdapat contoh bagian akuntansi pertanggungjawaban. Gambar tersebut menunjukkan sifat hierarki, total biaya setiap subunit individual ditampilkan sebagai item baris tunggal pada laporan tingkat yang lebih tinggi berikutnya. Di sini terdapat pada level pertama yaitu President and General Manager atau Presiden dan Manajer Umum. Lalu di level yang kedua terdapat Vice President of Production atau Wakil Presiden dari Produksi. Dan level yang ketiga yaitu General Superintendent atau Pengawas Umum. Dan yang keempat yaitu Drill Press Floor Manager. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh dari balance scorecard. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa balance scorecard berisi 4 langkah yang mencerminkan 4 perspektif pada kinerja organisasi. Perspektif yang pertama yaitu keuangan.
Lalu yang kedua pelanggan, yang ketiga operasi internal, dan yang keempat yaitu inovasi dan pembelajaran. Yang pertama keuangan. Pada bagian keuangan berisi tentang indikator tertinggal dari kinerja masa lalu. Dan yang kedua yaitu pelanggan adalah kunci untuk mencapai tujuan keuangan. Maka perspektif pelanggan dari Balance Scorecard AOE berisi dua tujuan utama, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjadi pemasok pilihan bagi pelanggan utama. Yang ketiga yaitu operasi internal. Operasi internal dari Balance Scorecard AOE berfokus pada aktivitas yang paling mungkin secara langsung mempengaruhi persepsi pelanggan. Persepsi pelanggan tersebut diantaranya seperti kualitas layanan, kecepatan pengiriman, dan efisiensi proses. Dan yang keempat yaitu inovasi dan pembelajaran. Manajemen Puncak AOE mengakui pentingnya untuk mengembangkan produk baru dan melatih tenaga kerjanya untuk terus meningkatkan layanan dan hasilnya. 3 bagian perspektif seperti pelanggan, operasi internal, inovasi, dan pembelajaran merupakan indikator utama tentang faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi masa depan kinerja keuangan. Pada tabel tersebut juga terdapat hipotesis tentang hubungan sebab akibat. Misalnya, peningkatan pelatihan karyawan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang tercermin dari persentase pesanan pelanggan yang terisi dengan benar. Kemudian, kualitas layanan ditingkatkan diharapkan menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan dan lebih banyak pembelian dari pelanggan utama. Yang akhirnya, peningkatan kepuasan pelanggan diharapkan menghasilkan peningkatan profitabilitas dan arus kas.